شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سدد شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سدد شيخنا وربي أرواحنا في حديث يعود بهم بخير وأصولهم وفروعهم ودوين الدور عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية مصالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai dari atas bawah mulai baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, ini sebuah peringatan. La yahillu li hurrin, tidak boleh bagi orang laki-laki yang merdeka, kita orangnya. Apa yang enggak boleh? Wad'u amati waladihi, mensetubuhi budak perempuan anak laki-lakinya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita punya anak laki dan anak laki ini yang kita punya itu dia punya seorang budak perempuan, maka si bapak, si ayah nggak boleh mensetubuhi budak perempuan dari anak laki-lakinya, nggak boleh tuh. Dia punya anak, anaknya punya budak perempuan, nah bapaknya atau ayahnya nggak boleh mensetubuhi itu budak perempuan dari anaknya. Yang kedua, wala amati mukatabihi, dan nggak boleh bagi orang yang merdeka mensetubuhi budak perempuan dari budak mukatabnya. Jadi ada orang punya budak mukatab, kemarin ya tuannya bilang jika engkau bisa membayar 1.000 rupiah maka engkau bebas dari perbudakan. Itu kan mukatab ya, mukatab. Nah si budak mukatab tadi dia punya budak perempuan. Jadi budak punya apa? Punya budak lagi tuh. Nah budak mukatab ini punya budak perempuan. Nah si orang laki-laki yang merdeka yang memiliki budak mukatab tadi, yang kedua nggak boleh mensetubuhi budak perempuan dari budak mukatabnya. Lagi dari pertama yang nggak boleh adalah tidak boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka kita orang mensetubuhi budak perempuan dari anaknya itu. Anak kita punya budak perempuan, nah kita nggak boleh mensetubuhi itu budak perempuan dari anak kita. Pertama itu. Yang kedua,
kita punya budak mukatab. Nah, kita nggak boleh mensetubuhi budak perempuan dari budak mukatab kita tuh. Nanti jelas ya. Yang ketiga, wala amatin mauqufatin alaihi, tidak boleh bagi laki-laki yang merdeka mensetubuhi budak perempuan yang telah diwakafkan kepadanya. Nggak boleh. Kan budak kayak barang. Berarti boleh dia baik. Diwakafin tuh. Zaman dulu kan demikian. Budak itu sama dengan apa? Barang kan yang sah diwakafkan, yang sah untuk diperjualbelikan. Jadi barang yang diwakafkan itu syaratnya diantaranya barang yang sah untuk diperjualbelikan. Kan budak boleh diapain? Nah, berarti boleh diapain tuh? Wakafin boleh tuh. Nah, ada orang wakafin budak. Nah, kemudian orang laki-laki merdeka yang lain tuh dia nggak boleh apa? Mensetubuhi budak yang telah diwakafkan. Jelas ngerti ya? Ulang lagi. Pertama, tidak boleh bagi kita orang laki-laki yang merdeka mensetubuhi budak perempuan anak kita. Itu pertama itu. Yang kedua, tidak boleh mensetubuhi budak perempuan dari budak mukatab kita. Itu punya budak mukatab. Nah, budak mukatab punya budak perempuan. Nah, kita nggak boleh setubuhin budak perempuan dari budak mukatab kita. Yang ketiga, kita nggak boleh mensetubuhi seorang budak perempuan yang telah diapakan? Wakafin, nggak boleh. Yang ketiga tuh. Yang keempat, wala abadin musad lahu bimanfaatiha, nggak boleh mensetubuhi budak perempuan yang diwasiatkan untuk diambil manfaatnya. Nggak boleh dong. Jadi ada orang yang berwasiat, dia punya budak perempuan. Saya berwasiat, kalau saya baru meninggal dunia, budak perempuan saya silahkan siapapun boleh mengambil manfaatnya. Manfaatin tenaganya, begitu ya, manfaatin pikirannya. Nah, ini orang yang mewasiatkan tadi meninggal dunia, kan berarti wasiatnya berlaku tuh. Nah, orang yang telah mewasiatkan budak perempuannya untuk bisa diambil manfaatnya, nah kita orang laki-laki yang merdeka nggak boleh apa itu? Nah, setubuhin budak perempuan yang tuannya pernah mewasiatkan, pernah memberikan pesan, silahkan untuk diambil apanya? Manfaatnya tuh. Itu yang poin yang keempat tuh ya. Jadi pertama, laki-laki yang merdeka tidak diperbolehkan mensetubuhi budak perempuan anaknya. Yang kedua, tidak boleh mensetubuhi budak perempuan dari budak mukatabnya. Yang ketiga, tidak boleh mensetubuhi budak perempuan yang telah diwakafkan. Yang keempat, tidak diperbolehkan mensetubuhi seorang budak perempuan yang diwasiatkan oleh tuannya untuk diambil apanya? Manfaatnya. Jelas habis itu masalah tuh. Titik masalah habis tuh. Kasus itu udah habis, sudah kelar tuh. Karena kasus baru. Walau malakal waladu zaujata abihi. Ini kasus baru nih. Kasus baru. Kalau seandainya ada seorang anak memiliki istri ayahnya, jadi bini ayahnya ini budak anaknya, atau begitu. Jadi istri ayahnya adalah budak anaknya. Gimana hukum pernikahannya tuh? Lam yanfasikh nikahuhu, maka tidak batal pernikahannya, atau begitu. Jadi si anak ini punya budak perempuan. Nah, budak perempuan anak ini adalah istri daripada ayahnya. Ini bagaimana hukumnya tuh? Pernikahan antara ayahnya dengan tadi siapa tuh? Budak perempuan yang dimiliki oleh itu anak tuh. Ulang lagi. Jadi ada seorang anak milikin seorang budak. Nah, budak perempuannya ini merupakan istri daripada ayahnya. Nah, ini bagaimana hukum pernikahan ayahnya dengan budak perempuannya? Lam yanfasikh nikahu, tidak batal pernikahannya, tetap lestari, tetap langgeng. Tetap itu budak perempuan adalah istri ayahnya, dan tetap itu budak perempuan adalah budak perempuan dari anaknya tersebut. Itu begitu. Jelas ya? Sekali lagi, perbudakan sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Ini menunjukkan syariat agama Islam lestari selama-lamanya sampai hari kiamat. Begitu. Jadi perbudakan sudah tidak ada, tapi hukumnya masih apa? Masih ada. Ini menunjukkan syariat agama Islam itu adalah apa? Lestari selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi ada orang anak laki-laki, dia memiliki istri daripada ayahnya. Nah,
Kemudian gimana hukum status pernikahan ayahnya dengan budak perempuannya? Tidak batal. Tetap si budak perempuannya adalah istri ayahnya, juga sebagai apa? Budak perempuan dari anak tersebut. Nah, ngerti ya gitu ya? Atau udah ketat, ngerti, paham itu. Lontong, paham, insya Allah. Bikhilafil mukatabi. Nah, lain dengan budak mukatab. Lain dengan budak itu, budak mukatab, budak yang tuannya bilang, jika engkau membayar kepada aku 1.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Mukatab disebutnya. Lain hanya dengan budak mukatab. Makanya dari awalnya terangnya begitu, ada budak mudabbar, ada budak mukatab, ada budak mubaad. Nanti soalnya nyambung ke semua masalah tuh, bakal ada tuh. Nah, gitu boleh paham. Oh iya, budak mukatab, ingat dulu keterangannya tuh. Jadi budak mukatab adalah budak mukatab, budak yang tuannya bilang, jika engkau membayar kepada aku 1.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Kita tahu, oh iya, ini adalah budak mukatab. Lain hanya dengan budak mukatab. Idza malaka zaujata sayyidihi, kalau ada seorang budak mukatab memiliki istri dari tuannya. Ngerti gak tuh? Jadi tuannya punya istri. Istri tuannya merupakan apa? Budak perempuan dari budak mukatabnya tuh. Jadi ada seorang budak mukatab memiliki seorang budak perempuan. Nah, budak perempuan dari budak mukatab ini dinikahin oleh siapa? Tuan daripada budak mukatab tadi itu. Nah, lain halnya budak mukatab yang apabila dia memiliki istri dari tuannya, fa'innahu yanfasikhu nikahu, langsung pernikahannya batal. Tuh, batal langsung tuh. Tadi enggak, tadi hubungannya anak dengan ayah, ayah anak dengan bapak. Itu kagak batal pernikahan si bapak dengan budak perempuan dari anaknya, tidak batal pernikahannya tuh. Kalau sekarang ini budak mukatab punya budak perempuan. Budak perempuan ini dinikahi oleh tuannya. Nah, langsung pernikahan tuannya dengan budak perempuan dari budak mukatab jadi hukumnya apa? Batal pernikahannya langsung. Langsung batal gitu. Jadi bukan suami selek, udah batal langsung. Kalau fasakh gitu, kalau fasakh jadi langsung pernikahan batal. Sebenarnya fasakh. Nanti pada hukum syariat pada nikah itu ada yang disebut dengan fasakh. Fasakh itu artinya apa? Batal udah, batal. Kayak sembahyang lagi sembahyang, kita apa? Misalnya, artinya apa? Bicara, ngomong gitu tuh, kan langsung apa tuh? Batal sembahyang tuh, ingat itu. Jadi ada yang bikin batal wudu, ada yang bikin batal sembahyang sholat tuh, gitu. Jadi ada orang pas lagi sembahyang dia ngomong dengan bahasa selain daripada bahasa yang diperbolehkan dalam sholat, bukan doa, bukan zikir dalam sholat, bukan di luar itu. Maka sebaiknya hukum apa? Batal langsung. Nah, sama pada pernikahan ada yang disebut dengan fasakh. Kan itu contoh itu. Jadi ada seorang budak mukatab memiliki seorang budak perempuan. Budak perempuannya dinikahi oleh tuannya. Nah, langsung pernikahan bagaimana? Langsung batal, langsung fasakh tuh. Ingat itu kalimat-kalimat itu, istilah-istilah dalam hukum agama tuh. Tadi itu ada mukatab, ada mudabbar, ada mubaad, ada tadi apa? Ada fasakh tuh gitu. Perbedaannya bagaimana tuh? Antara yang pertama tadi kasusnya dengan yang kedua ini. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya apa? Anna ta'alluqa sayyidi bimali mukatabihi aqwa min ta'alluqil abi bimali waladihi. Kan tadi kasus yang pertama, anak punya budak perempuan. Budak perempuannya dinikahi oleh ayahnya, maka pernikahannya tidak batal. Nah, yang kedua tadi ada budak mukatab memiliki seorang budak perempuan dinikahi oleh tuannya, langsung pernikahannya hukumnya batal. Nah, ini bedanya bagaimana nih antara dua kasus yang ada tersebut? Anna ta'alluqa sayyidi bimali mukatabihi aqwa, keterkaitan seorang tuan dengan harta budak mukatabnya lebih kuat.
Jadi keterkaitan antara seorang tuan dengan harta dari budak mukadamnya lebih kuat min ta'alluqil abi bimali waladihi, daripada keterkaitan seorang ayah dengan harta anaknya. Karena lebih kuat, tadi hukumnya demikian tuh. Karena keterkaitan antara seorang tuan dengan budak dengan harta budak mukadamnya lebih kuat, maka hukumnya seperti itu. Bahwasanya apabila ada budak mukadam memiliki seorang budak perempuan dan budak perempuannya dinikahi oleh, kan berarti itu budak perempuan harta siapa itu? Harta budak mukadam tuh. Berarti keterkaitan seorang tuan dengan harta budak mukadam lebih apa? Lebih kuat ketimbang apa? Ketimbang daripada min ta'alluqil abi bimali waladihi, keterkaitan seorang ayah dengan harta anaknya. Karena demikian alasannya tadi pernikahan dari seorang tuan terhadap budak perempuan dari budak mukadamnya dihukumkan langsung apa? Langsung batal, langsung fasakh. Itu alasan begitu. Karena keterkaitan seorang tuan dengan harta budak mukadamnya lebih kuat daripada keterkaitan seorang ayah dengan harta daripada anaknya. Jadi misalnya habis masalah itu. Karena masalah baru lagi. Wa nazarur rajuli sawa'un kana fahlan aw khasiyan aw majbuban. Memandangnya seorang laki-laki, baik dia fahal. Fahal ini laki-laki yang pejantan. Fahal namanya disebutnya tuh. Cuma apa namanya? Ya, pakai pejantan fahal tuh. Fahal namanya. Dia perempuan tapi dia pokoknya udah ini aja pokoknya. Itu fahal nama itu. Al khasiyan, atau laki-laki yang dikebiri. Khasiyan, laki-laki yang dikebiri. Jadi bukan hewan doang dikebiri, orang dia bisa dikebiri. Namanya khasiyan tuh. Khasiyan. Jadi kalau fahal, laki-laki yang jantan gitu. Jadi lihat perempuan apa-apaan aja juga pasti embe-embe. Paham lah gitu. Kayak bantu perempuan, yang penting dibedakin perempuan tuh kayak di sweet itu paham nama itu. Ada lagi khasiat. Ini khasiat laki-laki yang dia itu. Kita kan paham semua di sini. Paham semua sih. Nggak paham sih. Cuma nggak khasiat tuh. Kalau khasiat laki-laki yang dia itu diri. Al-majbuban, atau yang sumpung yang terputus di bulan kemaluannya, majbub nama itu. Nah, memandangnya seorang laki-laki, baik dia seorang laki-laki yang pejantan atau seorang laki-laki yang dikebiri atau seorang laki-laki yang terputus di bulan kemaluannya, ilal mar'ati, kepada seorang perempuan, sawa'un kanat kabiratan la tashtahi aw saghiratan tashtahi, baik perempuan yang sudah akil baligh yang dapat membangkitkan syahwat atau perempuan yang masih kecil, yang baik itu perempuan yang sudah besar, yang sudah tua artinya, yang tidak membangkitkan syahwat, aw saghiratan tashtahi, atau perempuan yang masih kecil, masih muda, yang membangkitkan syahwat. Jadi mau perempuan yang udah tua atau perempuan yang masih apa? Yang masih muda, pokoknya gitu ya. Jadi sekalipun perempuan ini perempuan yang sudah tua atau perempuan yang masih muda. Yang gitu ya. Ada ulama ma'amin saqitah illa walaha laqitah tuh. Sesuatu yang jatuh pasti apa? Ada yang mumun tuh. Itu nggak bisa dihindarkan, demikian tuh. Ulama yang nulis ma'amin saqitah illa walaha laqitah. Makanya ada hukum tetap. Ini perempuan tua, boleh nggak berduaan dengan laki-laki yang masih muda? Tetap nggak boleh. Nggak boleh, haram. Sekalipun perempuan itu sudah apa? Sudah tua, nggak bisa. Kadang-kadang makin tua makin ganjil perempuan. Kadang-kadang makin ganjil, kadang-kadang laki itu juga sama. Kita kayaknya geli. Kadang-kadang ganjil. Jadi baik itu laki-laki dia melihat kepada perempuan yang sudah tua, yang tidak menimbulkan syahwat,
atau dia berhadapan dengan perempuan yang masih muda yang dapat menimbulkan syahwat. Dibagi ala sab'ati adlubin, menjadi tujuh bagian. Adlubin ay anwa'in, 7 bagian, 7 macam. Ahaduha, yang pertama, nazaruhu ayyur rajuli, memandangnya seorang laki-laki, walau kana syaikhan hariman ajzan anil waqi, sekalipun ini laki-laki, seorang laki-laki yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua renta, hariman, sudah tua renta, ajzan anil waqi, yang tidak bisa untuk bersetubuh. Sekalipun demikian, karena ini wal mukhannati, contohnya seperti laki-laki yang lemah dakarnya. Atau jadi innin, ainin pakai ainnya, ainin itu laki-laki yang lemah dakarnya. Wal mukhannasi, laki-laki yang punya 2 alat kelamin. Mukhannas namanya itu. Jadi Allah ciptakan lahir ke alam dunia, dia punya kelaminnya ada 2, maka disebut dengan mukhannas tuh. Kalau ainin, laki-laki yang lemah dakarnya. Tapi kalau mukhannas, laki-laki yang Allah ciptakan ke alam dunia punya kelamin 2. Ini mukhannas namanya. Nah, sekalipun laki-laki yang sudah tua renta, yang nggak bisa bersetubuh, nah tetap ila syai'in min badanin ra'atin ajnabiyyin walau amatan, melihat ke sesuatu dari badan seorang perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang boleh dinikahin. Ada mahram, ada ajnabiyah, gitu. Ada mahram, ada ajnabiyah. Mahram perempuan yang haram dinikahi. Mahram dibilangnya tuh, mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Sementara ajnabiyah perempuan yang boleh dinikahin. Sekalipun dari sesuatu dari badan perempuan yang ajnabiyah yang boleh dinikahin, walau amatan, sekalipun seorang budak perempuan, li ghairi hajatin ila nazariha, tanpa ada hajat, ada kebutuhan untuk memandang itu perempuan. Contohnya apa yang ada hajat? Kasyahadati, sebagai saksi, wal muamalati, muamalah, jual beli, kan boleh. Ada perempuan lagi muamalah, silahkan diperbolehkan. Kita lagi beli barang, yang jual perempuan, kan boleh apa tuh? Boleh mandang dia, soalnya itu muamalah, hubungannya muamalah, diperbolehkan. Nah, di luar itu yang tidak ada kebutuhan pada hukum syariat, bukan ngangkat perempuan sebagai saksi, juga tidak ada hubungan kalimat muamalah sama sekali, tidak jual beli, tidak saksi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Faghairu jaizin, maka hukumnya tidak boleh. Nggak boleh itu. Laki-laki mandang kepada perempuan, sekalipun ini perempuan seorang budak perempuan, tapi ingat itu perempuan yang tadi ajnabiyah, ingat itu perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan apanya, bukan mahramnya. Artinya ini perempuan yang boleh dinikahi itu. Laki-laki sekalipun laki-laki sudah tua renta, nggak bisa bersetubuh, tetap nggak boleh memandang kepada badan dari perempuan yang boleh dia nikahin, sekalipun ini perempuan seorang budak perempuan. Kalau seandainya tidak ada hajat kebutuhan untuk memandangnya. Kalau ada hajat boleh nggak? Boleh. Kita ngejual, kita ngebeli, itu malah ada hajat, boleh memandang perempuan yang kayak begitu. Ngangkat saksi perempuan, kita ngelihat, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, bagaimana hukumnya? Tidak diperbolehkan tuh. Walau min wara'i kizazin, sekalipun di belakang kaca, tetap nggak boleh. Kayak kaca nih, nggak boleh tuh, tetap nggak boleh. Kalau tidak ada hajat, tidak diperbolehkan. Walau indal amdi minal fitnati, sekalipun ketika aman dari fitnah, dari fitnah aman nih. Ini nggak terjadi fitnah, nggak. Orang ini bisa menjaga, ini perempuan bisa menjaga diri, sama-sama bisa menjaga diri, tetap hukumnya nggak boleh. Ini perempuan bisa menjaga dirinya, juga kita bisa menjaga diri kita, tetap sekalipun aman dari fitnah,
untuk memandang kepada perempuan yang bukan mahram kita pada hukum syariat adalah hukumnya apa? Tidak diperbolehkan tuh. Tapi kalau ada hajat tadi untuk mengangkat sebagai saksi atau pada hubungan muamalah maka diperbolehkan. Selama tidak ada hajat maka hukumnya ghairu jaizin, haram, tidak diperbolehkan. Kok nggak boleh? Li'an sekalipun tadi di belakang apa itu? Di belakang kaca. Li'annan nazar mazinnatul fitnati, karena memandang adalah mazinnatul fitnati, tempat diduganya adanya fitnah, terjadi fitnah. Kan sebab memandang bakal jadi apa? Fitnah pada akhirnya tuh. Dari pandangan mata akhirnya dikhawatirkan oleh agama dicegah semua itu tuh, karena dari pandangan itu bisa adalah merupakan tempat daripada dugaan adanya fitnah. Wa muharrikun lisyahwati, dan memandang adalah sesuatu yang menggerakkan syahwat tuh. Kan gara-gara pandang jadi gerak apa? Kita punya syahwat. Kan nggak bisa kalau kita nggak pandang, itu syahwat nggak bisa apa? Nggak bisa bergerak. Tapi pas kita pandang perempuan yang bukan mahram kita, syahwat bergerak kan mulai itu. Ente nggak ada perempuan yang bukan mahram ente, syahwat nggak apa? Nggak bergerak, santai itu. Pas dia perempuan, mulai syahwat tuh naik tuh, bergerak tuh syahwat sebab oleh perempuan yang bukan mahram kita. Gitu ya. Jadi karena memandang tadi alasan pertama adalah tempat diduganya terjadi fitnah. Yang kedua, memandang adalah sesuatu yang menggerakkan syahwat. Kan syahwat timbul sebab ada pandangan mata. Kalau kita nggak mandang, nggak ada gerakan syahwat, nggak ada. Itu aneh sama dia udah begitu. Iya. Lagi naik motor nih, ada perempuan cakep gitu kan, sebab melihat tuh, ada apa itu? Ada syahwat tuh. Ada yang syahwatnya langsung sepanang tuh, kan begitu. Yang itu sebelah kalau berburu tuh kalau gini tuh. Yang begini nggak begitu, jangan ditahan-tahan, bahaya. Kan orang bisa jadi apa namanya, berzina kan sebab dia mandang, tergerak dia punya syahwatnya tuh. Terus gitu ya. Tapi kalau tidak ada apa? Hajat, nggak boleh seorang laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, sekalipun perempuannya perempuan budak, sekalipun laki-laki yang sudah tua renta yang tidak bisa bersetubuh, sekalipun demikian, nggak boleh haram memandang sesuatu dari badan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Jadi hajat itu mengangkat perempuan sebagai saksi atau sedang apa tadi? Bermuamalah, jual beli dan segala macamnya. Fa in kana nazuru li hajatin, kalau memandangnya ada hajat, kasyahadatin alaiha, seperti mengangkat saksi terhadap seorang perempuan, wa mudawatin, seperti mengobati. Di dokter, tugasnya dia, pokoknya di dokter, dia ngobatin ini perempuan, kan berarti ada apa tuh? Ada hajat. Berarti boleh nggak pandang ke perempuan yang mahramnya? Boleh, nggak haram tuh gitu. Bagaimana hukumnya? Jaza tuh. Boleh, tapi ala qadril hajati, sesuai dengan kadar keperluannya, kebutuhannya tuh. Lebih nggak boleh. Jadi sekedar dia mengobati sudah selesai itu. Maka diperbolehkan pada hukum syara laki-laki yang tadi ada hajat memandang perempuan kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka diperbolehkan sekedar hajatnya, sekedar kebutuhannya atau keperluannya. Di luar itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.